Sudah bisa dimulai ya, Bu Tri ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Atau mau menunggu? Sudah ya, sudah pukul Kita 10 ya? sudah bersama 130 peserta, Bu, sebagai laporan. Mungkin bisa dimulai ya, Bu Lutfi ya, Bu Lutfi, Bu Tri. Enggak, Ibu. Silakan, Bu Tri. Baik, izin memulai ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah. Sehat Baik. Ibu. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul walaupun masih secara virtual ya, dalam kegiatan sosialisasi program pembelajaran internasional tahun 2023. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Office of International Affairs atau kita dikenal dengan Kantor Urusan Internasional Universitas Swadaya Gunung Jati. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Dr. Cita Dwi Rosita MPD selaku PLH Wakil Rektor 4. Selamat pagi, Bu. Sudah stay ya, Bu ya. Baik. Selamat pagi, Bu Tri. Ya. Kemudian selamat datang pula saya ucapkan kepada Bapak Ferry Ferdianto STMPD selaku Pak Kabiro Humas dan Kerjasama. Sudah bersama kami atau belum ya? Baik. Selanjutnya untuk ada Kepala Kantor Urusan Internasional UGJ yang sekaligus juga narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Rogibatul Lutfiah MPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, ya, Bu Tri. Ya. Alhamdulillah. Biasa sebelahan kita ya, Bu ya. Ya. Dan tentunya Bapak Ibu para kaprodi ini di lingkungan UGJ. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah membersamai kami, yang siap menyimak, walaupun ini memang hibah untuk mahasiswa, namun kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Kaprodi yang telah bersama kami untuk dapat mendukung mahasiswa, menyemangati mahasiswa ya untuk menyimak kegiatan hari ini. Dan tentunya rekan-rekan mahasiswa yang nampaknya sudah nggak sabar nih Bu, untuk siap memiliki pengalaman berkuliah di luar negeri. Ya, pasti acara ini adalah acara mengenai sosialisasi bantuan pembelajaran internasional yang merupakan hibah dari Kementerian Dikti-Ristek, khususnya diberikan kepada mahasiswa, namun diberikan melalui universitas yang memiliki kantor urusan internasional. Sebenarnya skema ini ada beberapa skema bantuan pembelajaran internasional, namun skema yang dapat UGJ ikuti adalah skema internasional credit transfer. Pada skema ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk berkuliah pada perguruan tinggi mitra di luar negeri, dan yang menarik adalah dibiayai penuh oleh pemerintah. Harapannya dengan terselenggaranya acara hari ini, diharapkan rekan-rekan mahasiswa kita dari UGJ ya dapat meraih hibah pembelajaran internasional tahun 2023 ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah hadirin, acara akan kita mulai dengan terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars UGJ. Hadirin dipersilahkan menyimak dengan sikap sempurna.
Selanjutnya adalah Mars UGJ. Bangunlah bangun pemuda-pemudi, bulatkan tekad pada Ibu Pertiwi. Serahkanlah jiwa dan ragamu, membangun bangsa. Marilah kita berkarya, membangun negara kita. Tunjukkan masa depanmu, UGJ tercinta. Bangunlah bangun UGJ tercinta, tunjukkanlah pengabdian untuk bangsa. Ciptakan citra kewibawaan kita, bersama junjunglah namamu. Marilah kita berkarya, membangun negara kita. Tunjukkan masa depanmu, UGJ tercinta, UGJ tercinta. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Cita Dwi Rosita MPD selaku PLH Wakil Rektor 4. Kepada Ibu Cita kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman ketua program studi, kemudian ada Pak Kabiro, ada Bu Dr. Lutfi selaku Kepala Kantor Urusan Internasional, Bu Tri, dan juga teman-teman mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3 ya, yang tersebar di berbagai program studi. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa Allah berikan kesempatan untuk menambah wawasan, menuntut ilmu, menambah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, dan semoga keselamatan kesejahteraan juga sampai pada keluarga Nabi Muhammad, para sahabatnya dan para umatnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kantor Urusan Internasional Universitas Trisakti yang dipimpin oleh Bu Dr. Lutfi atas inisiasinya untuk melaksanakan sosialisasi pembelajaran internasional. Dalam hal ini adalah transfer kredit internasional tahun 2023, bantuan pembelajaran internasional. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa transfer kredit internasional ini sebetulnya merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam upaya mewujudkan IKU kedua ya, yaitu BKP mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Nah, tentunya ketika ini merupakan sebuah bagian dari program MBKM, maka kita sebagai universitas yang
kemarin Pak Rektor juga menyatakan bahwa kita wajib untuk mengakselerasi terimplementasinya MDKM ini, maka transfer kredit internasional ini mutlak harus menjadi bagian dari program yang harus kita jalankan, yang harus kita laksanakan. Oleh karenanya, kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Urusan Internasional yang menginisiasi adanya sosialisasi pada hari ini. Nah, sebetulnya teman-teman mahasiswa perlu tahu ya, nanti mungkin oleh Bu Lutfi akan disampaikan lebih detail bahwa transfer kredit internasional ini bisa menyelenggarakan karena kita memiliki kantor urusan internasional. Apa saja manfaat yang bisa didapatkan oleh kalian selama kalian berkesempatan nanti mendapatkan bantuan pembelajaran internasional, salah satunya adalah transfer kredit internasional, itu adalah tujuan utamanya adalah untuk mendorong mahasiswa untuk mendapatkan ya atau meningkatkan hard skills-nya, soft skills-nya ya, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum yang ada di kita dengan kurikulum perguruan tinggi yang ada di luar negeri sedikit banyak kita bisa mengambil sesuatu yang mungkin di kampus kita tidak dapat, tapi dengan kita mendapatkan kesempatan kuliah di sana kita akan mendapatkannya. Selain itu juga akan melatih soft skill, mengembangkan, meningkatkan soft skill teman-teman mahasiswa, karena di sana nanti kalian juga akan berhadapan atau akan sehari-hari bertemu dengan masyarakat dan juga budaya bangsa asing. Nah, itu tentunya akan menjadi bekal bagi kalian ya, bagi teman-teman mahasiswa untuk memperluas dan menguatkan jejaring, karena tantangan ke depan jejaring itu ya, penguatan jejaring itu sangat penting agar kita bisa eksis dan kompetitif seperti itu. Nah, karena begitu besarnya kebermanfaatan yang bisa diterima oleh mahasiswa-mahasiswa kita, maka mohon bantuan dari Bapak Ibu Ketua Program Studi yang ada di lingkungan UGJ untuk memberikan mendorong, memberikan motivasi, mensupport secara penuh. Mungkin ini nanti bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu dekannya, sehingga anak-anak yang memang memiliki potensi untuk mengikuti seleksi di transfer internasional ini bisa terfasilitasi. Nanti persyaratannya apa saja, Bu Lutfi akan dijelaskan. Dan Bu Lutfi kami minta ya difasilitasi juga nanti dalam proses penyiapannya, Bu Lutfi. Mungkin nanti Bu Lutfi akan menyelenggarakan live IG atau ya pendampingan dagangan sehingga teman-teman mahasiswa clear dan kemudian tidak ada hal yang kurang sehingga tidak terdiskualifikasi di sisi administrasinya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita rencanakan dan lancar berhasil sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian, mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikannya kepada Ibu Cita. Baiklah Ibu, sebelum memulai acara selanjutnya, saya izin untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini ya Bu ya, untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Bagaimana? Gimana Bu Lutfi, Bu Cita ya? Silakan. Ya, Ibu. Oke. Baik, untuk para peserta yang sebelumnya belum mengaktifkan kamera, silahkan diaktifkan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Kami akan dibantu oleh Monica dan Nisa di sini, volunteer dari KUI, begitu, yang akan membantu mendokumentasikan. Sudah siap ya Monica dan Nisa? Siap, Bu. Ya, baik. Kita menunggu aba-aba dari Monica dan Nisa ya. Baik. Silakan diaktifkan ya teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu Kaprodi kameranya. Karena kita senyum dulu ya 1 menit
karena kita tidak tahu ada di slide berapa ya di dokumentasinya. Bisa dimulai? Silahkan dipandu, Monica. Baik, Bu. Oke, mari slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Monica. Sama-sama, Ibu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti, yaitu materi seputar apa itu pembelajaran internasional, apa saja persyaratannya, dan apa saja yang perlu disiapkan baik dari prodi maupun teman-teman mahasiswa. Materi ini akan langsung disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Internasional, Ibu Dr. Rugibiatul Lutfiyah. Sudah siap ya, Ibu? Insya Allah Ibu Tri. Baik, sebelum memulainya, bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk langsung menuliskan pertanyaannya pada kolom chat, dan tentu saja perkenalkan diri dulu dan sebutkan asal prodinya, atau ingin bertanya langsung pada akhir materi yang disampaikan melalui fitur raise hand ya, begitu. Kemudian link daftar hadirnya tenang saja akan kita bagikan di akhir acara, karena acara ini penting banget buat disimak bagi rekan-rekan mahasiswa semua ya. Jadi stay tune terus di sini sampai acaranya selesai. Ada giveaway-nya juga, ada e-wallet dari Kantor Urusan Internasional ya untuk teman-teman yang mengikuti acaranya sampai akhir. Silakan kepada Ibu Lutfi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tri atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Cita Dwi Rosita, MPD, selaku PLH Wakil Rektor 4. Kepada yang terhormat Bapak Ferry Ferdianto, SP, MPD, selaku Kabiro Kerjasama dan Humas, serta Ibu Tri yang selalu saya sayangi, dan juga Bapak Ibu Kaprodi dan juga Sekprodi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, dan saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu sekalian telah mengajak juga mahasiswanya untuk bergabung pada kegiatan pagi hari ini. Tak lupa rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa, sahabat mahasiswa yang saya sayangi, terima kasih telah hadir pada kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa rekan-rekan mahasiswa yang ada pada Zoom pagi hari ini memiliki motivasi yang bagus, memiliki motivasi yang baik untuk mengikuti program internasional. Ya, dan dalam hal ini yaitu sosialisasi pembelajaran internasional atau kita kenal dengan ICT, International Credit Transfer. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, agak tertutup sebentar. Mungkin saya ingatkan dulu saja kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di sini, silahkan mengikuti IG kami di @oiaugj. Nanti di akhir acara pada pagi hari ini kita akan memberikan giveaway dan akan diumumkan malam ini melalui IG OIA. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan,
kita ketahui bahwa kita pada saat ini memiliki kesempatan untuk mengikuti pembelajaran internasional 2023. Kegiatan ini atau program ini adalah merupakan program bantuan dari pemerintah, yaitu hibah pembelajaran internasional, di mana memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat melakukan perkuliahan selama 1 semester di luar negeri. Ya, sebelumnya mungkin saya tidak bosan-bosan mengingatkan atau memperkenalkan apa sih itu kantor urusan internasional. Siapa tahu rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini masih belum tahu nih, apa sih sebenarnya KUI itu, ada di mana KUI itu, siapa saja yang ada di dalam KUI ya. KUI itu singkatan dari Kantor Urusan Internasional, atau kita mengenalnya juga dengan OIA, Office of International Affairs, di mana kami adalah sebuah unit di Universitas Swadaya Gunung Jati yang sangat welcome, sangat terbuka untuk memberikan informasi kegiatan internasional dan juga memberikan bantuan administrasi kepada para dosen, tidak hanya mahasiswa ya di sini, para dosen, mahasiswa maupun staf yang akan melakukan kegiatan internasional. Baik itu kita akan pergi ke luar negeri untuk tujuan akademik tentunya, dan juga ada mahasiswa asing yang akan datang ke Universitas Swadaya Gunung Jati. Tim kami terdiri dari saya sendiri, lalu partner saya Ibu Tri Nopriana, dan juga kami dibantu oleh volunteer mahasiswa UGJ, yaitu ada Zihan dari Fakultas Ekonomi, Amel dari Fakultas Fakultas Pendidikan dan Sains, Monica Fakultas Ekonomi, Renaldi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Nisa dari FPS, dan terakhir adalah Yusron dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sudah tahu belum letaknya kantor urusan internasional itu di mana? Yuk dijawab di kolom chat para mahasiswa. Apakah sudah tahu di mana sih sebetulnya kantor urusan internasional itu? Oh, sudah ada yang tahu nih. Wah, bagus. 3 orang sudah tahu. Yang lainnya bagaimana? Kita ada hari ini ada 1.380 peserta yang hadir. Oh, banyak yang sudah tahu ya. Lantai 1 belok kiri Bu di gedung utama. Alhamdulillah sudah banyak yang tahu. Kalau sudah banyak yang tahu, ayo sering-sering berkunjung di kantor urusan internasional untuk mendapatkan informasi terkait dengan program-program internasional. Ya. Dan bagi teman-teman yang belum memfollow IG OIA UGJ, silahkan mengikutinya, dan juga Facebooknya di sini sudah ada semua. Oke, saya lanjutkan. Sebelum kita mulai pembahasan terkait dengan apa sih sebetulnya program bantuan internasional ini, saya ingin kita berinteraksi sejenak ya. Silahkan rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen yang hadir bisa menggunakan gadgetnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti survei singkat yang sudah saya siapkan di sini. Silakan masuk ke www.menti.com, lalu gunakan kode 76338663. Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa bisa mengikuti survei singkat ini. Saya akan tuliskan di kolom chat untuk memudahkan. Masuk ke www.menti.com, lalu masukkan kodenya yaitu 76338663. Terima kasih Ibu Tri sudah membantu untuk memberikan linknya. Oke. Ya, baru ada 2 ini yang sudah merespon pertanyaan yang ada di dalam survei. Apakah Anda tertarik mengikuti program kuliah di luar negeri selama 1 semester? Oke, 6 orang sudah memberikan respon. Kita punya 1.450 peserta, 145 maksud saya di sini. Silakan, saya masih menunggu jawaban dari rekan-rekan mahasiswa semua untuk berpartisipasi pada survei singkat ini. Ya,
sudah ada baru 8 orang yang memberikan responnya. Yang masih bingung bagaimana untuk berpartisipasi dalam survei ini, silakan masuk ke www.menti.com, lalu tuliskan kodenya di sana ada 76338663. Oke. Nah, sudah ada nih satu orang yang jawab mungkin. Berarti kan sudah ada rasa tertarik ya, tapi mungkin masih ada galau-galaunya sedikit gitu. Oke. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Ayo, saya masih menunggu ya. Oke, sudah cukup variatif ini. Semua pilihan sudah dipilih oleh rekan-rekan mahasiswa yang hadir. Ada 22 orang menjawab iya, 11 orang menjawab mungkin, dan 1 orang menjawab tidak. Oke, mungkin dari 33 yang sudah merespon, alhamdulillah saya senang ada 23 yang sudah punya keinginan untuk mengikuti program kuliah di luar negeri selama 1 semester. 12 orang masih galau, in between gitu ya, antara iya atau tidak. Tapi mudah-mudahan nanti setelah saya memberikan pemaparan, setelah kita mengetahui bersama apa sih sebetulnya program pembelajaran internasional ini, nanti bisa berubah menjadi ya. Dan 1 orang yang mengatakan, yang menjawab tidak ini mudah-mudahan juga bisa pindah ke mungkin setelah mengikuti proses sosialisasi hari ini. Terima kasih teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Masih di link yang sama, tidak usah keluar dari sana. Saya ingin mengetahui 3 tantangan utama mengikuti program internasional yang dirasakan oleh rekan-rekan mahasiswa. Apa sih yang menjadi tantangan utama? 1 kata atau 2 kata saja, tidak usah panjang lebar. Kalau mau curhat, datang saja langsung ke KUI, nanti kita bisa ngobrol lebih panjang. Silakan dituliskan 3 tantangan utama mengikuti program internasional. Bahasa biaya, oke, good. Pola hidup musim, baik. Bahasa Inggris yang kurang. Oke, kita tunggu, sudah 10 orang, ini seru ini. Karena banyak yang langsung menjawab gercep nih, teman-teman. Jauh dari orang tua. Oke. Ya, so far yang paling mayoritas ini, yang tulisannya paling besar itu adalah biaya bahasa dan TOEFL mungkin ya maksudnya ini. Oke. Baik, ini menarik, banyak sekali tantangan-tantangan cukup variatif yang dituliskan oleh teman-teman, tapi saya melihat di sini yang paling dominan adalah bahasa, biaya, dan TOEFL. Oke. Kita cukupkan dulu ya untuk surveinya ini. Masalah biaya di sini karena kita saat ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pembelajaran internasional, jadi saya kira biaya ini sudah tidak relevan sebagai tantangan ya, karena nanti teman-teman ketika akan belajar di luar negeri itu sudah diberikan biaya oleh pemerintah. Bahasa, nah ini bahasa juga menjadi masalah yang cukup besar. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita ketahui bahwa di UGJ itu ada 1 unit lembaga bahasa universitas atau LBU ya, kita kenal dengan LBU. Rekan-rekan jika memang ingin belajar bahasa Inggris, ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, jangan ragu untuk datang ke LBU. Di sana teman-teman juga bisa
mengikuti kursus yang disediakan oleh lembaga bahasa universitas. Atau mungkin teman-teman juga sekarang kan sudah banyak tahu ya, di internet itu banyak sekali website-website gratis untuk belajar bahasa Inggris. Yuk kita tanamkan motivasi yang baik ya, motivasi yang tinggi di dalam diri kita bahwa kita perlu terhadap bahasa Inggris, kita perlu menguasai bahasa Inggris. Maka silakan teman-teman semua yang ada di sini bisa mengikuti pembelajaran di internet secara gratis. Kita perlu mendisiplinkan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dan sebagainya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya lanjutkan pada pemaparan terkait dengan pembelajaran internasional. Tadi sudah disampaikan dan disinggung oleh Ibu PLH Wakil Rektor 4. Apa sih sebetulnya pembelajaran internasional itu? Yaitu adalah program dari pemerintah, khususnya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berupa bantuan dana kepada mahasiswa yang diberikan melalui perguruan tinggi penerima bantuan. Bentuk kegiatan ini berupa pengambilan mata kuliah, baik sesama program studi atau lintas program studi di perguruan tinggi mitra luar negeri, sebagai salah satu program untuk mendukung kebijakan MBKM. Dan dasar penyelenggaraan pembelajaran ini adalah dokumen kerjasama antara perguruan tinggi pengirim di Indonesia dengan perguruan tinggi mitra luar negeri. Mungkin rekan-rekan ada yang pernah mengikuti sosialisasi IISMA beberapa bulan yang lalu. Ya, International Indonesian Student Mobility Awards. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, apa bedanya antara pembelajaran internasional 2023 ini dengan IISMA 2023? Nah, untuk IISMA 2023 itu kan memang program yang sangat kompetitif sekali, dan itu merupakan program flagship di mana tercatat ada 7.500 mahasiswa yang kemarin itu eligible untuk mengikuti kegiatan IISMA, namun kegiatan IISMA itu hanya dapat mengcover kurang lebih 1.200 mahasiswa seluruh Indonesia. Ya, dikarenakan kesempatan itu cukup sedikit, dianggap cukup sedikit dan cukup kompetitif, sedangkan animo mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar negeri itu sangat tinggi, maka pemerintah memberikan alternatif lain, yaitu International Credit Transfer atau pembelajaran internasional 2023. Bedanya di mana? Kalau IISMA, universitas atau perguruan tinggi luar negeri yang akan dijadikan tempat belajar itu sudah ditentukan oleh pemerintah, sedangkan di dalam ICT ini, universitas yang akan kita tuju itu adalah universitas yang sudah bermitra dengan UGJ. Ya, dalam artian di sini berarti kita sudah memiliki hubungan yang cukup baik dengan universitas yang akan kita tuju tersebut. Mudah-mudahan dengan keakraban kita dengan universitas tersebut, lalu dengan seleksi yang diberikan secara penuh kepada KUI yang ada di universitas, maka teman-teman mahasiswa ini memiliki kesempatan yang lebih luas, lebih banyak untuk mengikuti pembelajaran atau mendapatkan pengalaman berkuliah di luar negeri selama 1 semester. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini latar belakang dari kegiatan pembelajaran internasional itu, yaitu peningkatan mobilitas masyarakat antar negara semakin signifikan. Kita ketahui bahwa saat ini mobility masyarakat untuk berjejaring antar negara, berjejaring global itu semakin tinggi, semakin terbuka secara luas. Proses globalisasi tidak mungkin dibendung, sehingga kita selaku SDM di Indonesia, mahasiswa terutama di bidang pendidikan, itu memiliki peranan penting untuk memiliki pengalaman dan juga ilmu pengetahuan di era globalisasi yang dinamis ini. Sekaligus kegiatan ini juga adalah mendukung kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin rekan-rekan mahasiswa juga sudah ada yang pernah mengikuti PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Bedanya kalau PMM itu kita melakukan pertukaran mahasiswa di Indonesia, sedangkan untuk International Credit Transfer ini kita melakukan pertukaran mahasiswa di luar negeri.
Oke, nah ini beberapa tujuan yang dijadikan ya tujuan dalam pembelajaran internasional. Saya mungkin highlight yang terpenting saja. Tentunya ketika kita mengikuti kegiatan semacam ini, kita dapat berinteraksi dengan masyarakat dunia, tidak hanya masyarakat Indonesia saja atau di dalam negeri saja, sehingga harapannya kita memiliki peningkatan hard skills dan juga soft skill kita. Kita juga dapat memperkuat jejaring kerjasama dan juga pemahaman sosial budaya dan internasionalisasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Teman-teman bisa membaca lebih lanjut ya terkait dengan tujuan ini. Nah, penyelenggaraan program ICT ini sebetulnya bukan hal yang baru. Program ICT ini sudah ada sejak tahun 2020. 2020 ada 54 perguruan tinggi dan 288 mahasiswa yang berhasil mengikuti program ICT, lalu di 2021 itu melonjak menjadi 113 perguruan tinggi dan ada 881 mahasiswa yang mengikutinya. Di tahun 2022 ini ada penurunan yang cukup signifikan kalau kita melihat dari angkanya, yaitu hanya ada 17 perguruan tinggi yang mendapatkan program ICT ini dan hanya 159 mahasiswa yang dapat mengikuti program ICT. UGJ pun mencetak record di sini ya, mencetak penyelenggaraan program ICT. Di tahun 2020 dan juga di tahun 2021 UGJ meraih program ICT ini, namun pembelajarannya pada saat itu masih daring. Sehingga mahasiswa ini ada di foto di ya, leadernya masih itu Pak Dr. Gara dan juga ada Miss Nelia. Lalu ada 6 mahasiswa yang berhasil mengikuti perkuliahan di Tarlac Agriculture University di tahun 2020 dan juga di 2021 dengan RUTK Raja Manggala di Thailand. Namun pembelajarannya daring. Nah, apa yang membedakan di tahun 2023 ini ICT ini full luring, teman-teman. Jadi betul-betul teman-teman akan datang ke negara di mana universitas yang akan menjadi target untuk pembelajaran. Saat ini kami merencanakan akan berkolaborasi atau kita akan bekerja sama dengan University Teknologi Mara atau UITM di Malaysia. Jadi rekan-rekan yang tertarik mengikuti perkuliahan di luar negeri, saat ini kami menawarkan untuk program ICT 2023, yaitu kita akan melakukan kuliah selama 1 semester di University Teknologi Mara, Malaysia. Dan siapa yang melakukan seleksi? Yang melakukan seleksi adalah KUI UGJ. Oke. Nah, ini teman-teman sambil biar tidak ngantuk ya mendengarkan saya menjelaskan. Kalau ada pertanyaan langsung saja dituliskan di kolom chat, nanti saya bisa diselingi untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Oke, kita akan berbicara meskipun memang ini sekilas saja, ini terkait dengan PT Pengusul atau Perguruan Tinggi Pengusul. PT Pengusul dalam hal ini adalah UGJ adalah harus perguruan tinggi akademik non-vokasi di lingkungan Kemendikbudristek. Lalu perguruan tinggi pengusul memiliki kantor urusan internasional, ini adalah salah satu syarat yang tidak dapat ditinggalkan. Dan perguruan tinggi pengusul hanya diperbolehkan melaksanakan program dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri yang telah memiliki letter of intent MOA atau MOU. Program studi peserta, jadi mahasiswa yang ada di UGJ, insya Allah semuanya juga sudah terakreditasi minimal B, jadi teman-teman semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan ini. Program studi peserta wajib mengakui seluruh kredit yang telah ditempuh oleh mahasiswa. Jadi Bapak Ibu, Kaprodi ataupun Sekprodi atau pemangku kebijakan yang hadir pada hari ini, di sini disampaikan bahwa program studi wajib mengakui seluruh kredit yang telah ditempuh oleh mahasiswa ketika mereka selesai melaksanakan program ICT ini. Dan perguruan tinggi pengusul melakukan seleksi peserta secara mandiri, yang tadi saya sudah singgung sedikit, KUI yang akan melakukan seleksi peserta,
serta perguruan tinggi pengusul membuat proposal pengajuan hibah ICT paling lambat tanggal 31 Mei 2023. Jadi setelah kami nanti menyeleksi para peserta, kami akan mengusulkan proposal kepada Kemendikbudristek untuk mendapatkan hibah ICT pada tahun 2023 ini. Terakhir adalah PT Pengusul disarankan untuk mengadakan kegiatan inbound. Salah satu follow up dari kegiatan outbound yang akan dilakukan ini atau ICT ini di semester berikutnya, hibah ini mengharapkan bahwa UGJ dapat melaksanakan atau mengadakan kegiatan inbound. Nah, ini adalah timeline yang bisa kita baca bersama-sama. Namun mungkin saya highlight di bagian nomor 3 saja, bahwa penerimaan proposal itu mulai 11 April sampai 31 Mei. Kita masih ada waktu sampai 31 Mei untuk melaksanakan pengajuan proposal. Silakan dibaca sambil saya coba baca kolom komentar ya. Apakah ada pertanyaan? Oh iya. Saya akan... Iya. Untuk dari Fatimah Nurjana ini, apakah untuk ICT tahun ini hanya satu universitas, untuk exchange-nya ya satu universitas. Untuk TOEFL nanti di belakang saya akan menjelaskan. Mangga ini Bapak Ali atau siapa? Iya, Pak Ali nanti bisa bertanya secara langsung nanti di akhir sesi. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nah, lalu apa syarat dari mahasiswa yang akan mengikuti program ICT ini? Yang pertama adalah mahasiswa tersebut adalah WNI ya, warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, mahasiswa tersebut belum pernah mengikuti mobilitas internasional berkredit secara luring. Kalau ada yang sudah pernah mengikuti secara daring, tidak apa-apa, masih bisa mengikuti kegiatan ICT ini. Dan kegiatan ICT ini sebetulnya berlaku tidak hanya untuk mahasiswa S1, tapi juga untuk mahasiswa pasca sarjana. Selanjutnya, mahasiswa telah menempuh minimal separuh masa studi di PT Pengusul pada saat pelaksanaan program. Oleh karena itu, kami mengundang hanya mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3 untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Kenapa? Karena memang ada syarat yang berlaku ya, yang memberlakukan bahwa yang dapat mengikuti kegiatan hanya mahasiswa yang telah menempuh minimal separuh masa studi. Lalu, mahasiswa terdaftar aktif sebagai mahasiswa di PTN atau PTS dan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nanti bisa dicek satu persatu, teman-teman. Dan mahasiswa tersebut memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Bisa paper-based test atau ITP dengan skor minimum 500, IBT dengan skor minimum 60, IELTS skor minimum 6, mohon maaf ini ada typo. TOEIC itu 580 atau Duolingo minimal 100. Nanti saya akan memberikan pembahasan lebih lanjut terkait tes TOEFL ini. Berikutnya adalah surat penerimaan dari perguruan tinggi mitra di luar negeri. Ini akan diusulkan oleh KUI setelah kita melakukan sesi wawancara. Dan terakhir, mahasiswa tidak sedang menerima bantuan pembiayaan yang serupa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi rekan-rekan mahasiswa, sebetulnya yang menjadi highlight di sini, yang bisa kita simpulkan di sini adalah kuncinya hanya satu, teman-teman. Teman-teman memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris, baik itu paper-based test, atau internet-based TOEFL, atau IELTS, TOEIC, atau Duolingo. Nah, kami dari KUI menyarankan teman-teman mengambil antara dua ini saja, TOEFL ITP atau paper-based test dan juga Duolingo. Kenapa demikian? Karena kami mempertimbangkan pertama masalah biaya ya. Untuk IBT dan IELTS itu cukup ya relatif mahal, kisaran 3 juta sampai 3,5 juta. Sedangkan untuk ITP dan Duolingo ini masih cukup affordable, masih bisa terjangkau. Untuk ITP nanti bisa dicek kembali kisaran 500 sampai 600.000, sedangkan Duolingo tes itu kisaran 700 sampai 800.000 untuk tesnya. Nah, Bu, bagaimana Bu cara mendaftarnya? Nah, sebelum kita masuk ke cara mendaftarnya, mungkin saya perlu memberikan penjelasan sedikit plus minusnya ya. TOEFL ITP dan Duolingo ini sama-sama bisa kita lakukan melalui online test.
melalui online test. Hanya saja untuk ITP biasanya hasilnya lebih lama daripada Duolingo. It takes for about 2 weeks, sekitar 2 minggu. Sedangkan kita kan timeline-nya sangat padat. Ini teman-teman waktunya sudah sangat singkat sekali. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil TOEFL ITP silahkan, tapi tolong yang online test. Di mana di sini? Di linknya ini ya yang saya sudah berikan. Teman-teman cek saja, saya klik sebentar supaya bisa dilihat bersama-sama. Nah, ini schedule-nya untuk yang online version. Kita lihat ini kotanya memang di Cirebon belum ada, tapi karena online kan kita lebih mudah ya, tidak perlu datang ke kota tersebut, tinggal mencari tanggalnya, teman-teman kira-kira siap untuk mengikuti tesnya tanggal berapa. Di sini ada 5 Mei, 6 Mei, dan sebagainya. Setelah itu teman-teman bisa memilih tempatnya di mana dan menghubungi nomor kontak yang tersedia di sini. Ini banyak. Ingat, teman-teman perlu mempertimbangkan masalah waktu. Tapi Bu, saya tidak familiar dengan Duolingo, saya lebih memilih ITP saja karena saya sudah sering belajar TOEFL. Kalau memang demikian, silakan tetap mengikuti ITP, tetapi nanti ketika tes, mohon di screenshot. Screenshot itulah yang nanti akan menjadi berkas administrasi sebagai syarat untuk mendaftar program ICT ini. Karena hasilnya masih harus menunggu 2 minggu, guys. Ya. Berikutnya ada Duolingo. Nah, kalau Duolingo ini, memang Duolingo ini adalah tesnya relatif baru, namun sudah banyak universitas yang menggunakan English test ini dan sudah banyak diakui di dunia. Jadi silakan teman-teman dapat mengikutinya dengan mengklik link ini. Yang menarik di dalam Duolingo ini adalah kita tes secara online dan hasilnya hanya 2 hari untuk menunggu hasilnya. Cukup 2 hari saja hasilnya akan sudah dikirim ke kita. Nah ini silakan saja teman-teman berselancar di internet, lalu bisa masuk ke websitenya Duolingo Test. Di sana ada latihan gratis terlebih dahulu sebelum teman-teman mengikuti tes yang aslinya. Oke, Bu, biayanya bagaimana? Oke, untuk biayanya kami akan mengusahakan akan ada reimbursement ketika kita lolos hibah ICT ini. Jadi ketika kita bisa lolos pada hibah ICT ini, kita akan melakukan reimbursement untuk tes yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Ada 8 pertanyaan, saya ingin mengecek sebentar ya. Baik, untuk TOEFL tadi sudah ada yang bertanya. Ya, TOEFL-nya dilakukan secara mandiri ya, tidak melalui kampus. Silakan mengikuti tadi yang sudah saya sarankan, bisa mengikuti ITP online ataupun Duolingo. Lalu diakomodir lembaga bahasa untuk TOEFL. Ya, mungkin untuk saat ini akan mengakomodir, kami belum bisa mengakomodir untuk tes TOEFL, jadi Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa di sini bisa langsung melakukannya secara mandiri. Sebetulnya di LBU itu sudah ada yang namanya TOEFL Prediction, tapi berhubung dalam persyaratan itu kami diminta untuk paper based test ITP ataupun IBT atau IELTS dan juga Duolingo, jadi kami menyarankan untuk teman-teman mengikuti tes yang 2 ini menggunakan TOEFL test. Nah, iya, mohon maaf ini Naziha Zahra belum bisa menggunakan TOEFL yang prediction yang biasa didapatkan di UPT Bahasa Kampus 1 ya. Ya, jadi kami berusaha, sebetulnya gini teman-teman mahasiswa, tahun lalu itu kan UGJ juga mengajukan hibah yang sama, hibah ICT. Namun kami belum berhasil untuk mendapatkan hibah tersebut. Salah satu yang akhirnya menjadi bahan evaluasi di KUI adalah mungkin karena mahasiswa UGJ itu menggunakan TOEFL Prediction. Sedangkan di universitas-universitas lain, para kompetitor itu menggunakan TOEFL yang resmi dari ITP ataupun Duolingo dan sebagainya. Oleh karena itu,
kami mengharapkan teman-teman mahasiswa berkenan untuk mendapatkan atau mengikuti tes TOEFL ITP atau Duolingo yang resmi. Oke, nanti saya lanjutkan ya sesi tanya jawabnya. Lalu apa saja yang akan di-cover biayanya dari hibah ICT ini atau dari grant ICT ini? Pertama adalah pembuatan visa, lalu transportasi pesawat pulang pergi itu sudah di-cover. General check-up, biaya pendidikan SPP, administrasi pendidikan, mungkin ada registrasi atau yang lainnya di univ yang akan kita tuju. Lalu materi pendidikan, baik itu mungkin e-book, alat tulis dan sebagainya, biaya hidup, kegiatan inbound yang tadi saya singgung sekilas, dan juga, nah ini ada yang kelewat, biaya pengelolaan yang dilakukan oleh KUI mulai dari kegiatan sosialisasi, nanti akan ada seleksi peserta, wawancara, dan sebagainya, itu dapat di-cover pada grant ICT ini. Nah, ini dia yang terpenting teman-teman, yaitu timeline yang perlu teman-teman pahami dan perhatikan. Hari ini kita melakukan sosialisasi program, ya. Lalu jika memang teman-teman tertarik untuk mengikuti program ICT ini, silakan bergabung di WhatsApp Group ICT 2023. Nanti di akhir akan saya tunjukkan linknya. Di sana akan langsung dimentori oleh rekan-rekan KUI, ada saya, Putri, dan juga para volunteer. Nanti rekan-rekan jika ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaan yang lebih detail di sana, kita akan berdiskusi. Lalu di tanggal 4 sampai 15 kami akan membuka pendaftaran. Jadi teman-teman semua hanya memiliki waktu 11 hari untuk mendapatkan sertifikat TOEFL, ya, khususnya TOEFL ITP minimal 500 atau Duolingo minimal 100. Di tanggal 16 Mei, kita akan melakukan desk evaluation, melakukan seleksi administrasi calon peserta. KUI yang akan melakukan hal ini. Di tanggal 17 Mei, lalu KUI melakukan seleksi wawancara. Jadi hasil dari dari desk evaluation ini, kami akan mengundang mahasiswa yang bersangkutan dan mengikuti interview. Dan di tanggal 22 Mei akan kami umumkan siapa saja mahasiswa yang lolos secara internal pada program ICT. Setelah itu, KUI akan berusaha sebaik mungkin untuk menyusun proposal dan akan mengirimkan proposalnya sebelum tanggal 31 Mei. Mungkin ini bisa di-screenshot dulu deh, untuk teman-teman yang betul-betul ingin mengikuti kegiatan ICT, supaya tidak terlewat, supaya tahu apa yang harus dilakukan. Ya, silakan di-screenshot terlebih dahulu. Oke. Nah, berikutnya, oke. Nanti setelah tanggal 22 itu, setelah tanggal 22 Mei, KUI akan mengajukan LOE dari Universitas Luar Negeri, dan KUI mengirimkan proposal pembelajaran internasional 2023. Mohon kerjasamanya, baik rekan-rekan mahasiswa maupun para kaprodi dan sekretaris prodi, para dekan dan para pimpinan lainnya untuk keberhasilan program ini, karena walau bagaimanapun KUI sangat mengharapkan kerjasama dari mahasiswa dan juga para kaprodi untuk dapat mengusulkan mahasiswanya mengikuti program pembelajaran internasional ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini untuk informasi lebih lanjut, silakan datang saja, jangan ragu-ragu, ketok pintu KUI. Kita akan ngobrol di sana, kalian bisa bertanya hal-hal yang lebih detail, atau bisa langsung menghubungi Putri ataupun saya, ini nomornya. Dan di hari Rabu minggu depan, tanggal 10 Mei 2023, pukul 2 siang, kami akan mengadakan live IG, ya, live IG. Jadi teman-teman yang belum follow IG kami, silahkan langsung saja klik UGJ_OIA. Nanti di hari Rabu kami akan mengadakan live IG untuk membahas lebih detail apa sih sebetulnya benefits-nya mengikuti kegiatan ini. Atau, Ibu, saya sudah berusaha mengikuti tes TOEFL, tapi saya memiliki kendala ini dan ini, apa yang harus dilakukan? Silakan. Dengan sangat terbuka dan senang hati kami akan ngobrol dengan teman-teman sekalian, ya.
Oke. Nah, selanjutnya, ini mungkin sedikit out of the box ya. Bukan out of the box, out of the topic, sorry. Jadi kalau tadi saya berbicara tentang pembelajaran internasional, saya akhiri sampai di sini. Selanjutnya, kabar baik berikutnya adalah KUI UGJ juga mendapatkan tawaran untuk mengikuti New Southbound Policy Elite Study Program atau kita kenal juga dengan YIP, Youth Elite English Program dari National Kwai University Taiwan. Jadi ini sama konsep grantnya adalah teman-teman akan melakukan perkuliahan selama 1 semester di Taiwan. Ya, kapan durasinya? Yaitu mulai bulan September sampai Januari. Oke, Bu, boleh nggak Bu? Saya ikut dua-duanya. Oke, nanti kita bahas itu ya. Tapi di sini, alhamdulillah tahun lalu sudah ada ini mahasiswa dari UGJ, 1 orang yang berhasil mengikuti program ini, Hafiz dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FPS. Dia mengikuti perkuliahan di Taiwan selama 1 semester, dan ternyata yang didapatkan tidak hanya kuliah di kelas saja, teman-teman, tapi ternyata Hafiz juga mendapatkan pengalaman yang banyak sekali selain bergaul dengan mahasiswa asing, dia juga mendapatkan pengalaman untuk mengunjungi beberapa tempat di Taiwan. Ya, jadi semenyenangkan itu program internasional. Teman-teman tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar di kelas saja, tapi juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik lainnya. Mungkin penjelasan lebih lanjut terkait dengan New Southbound Policy Elite Study Program ini akan saya bahas di kesempatan berikutnya. Kami berencana untuk mengundang langsung alumninya, yaitu Hafiz, untuk menjadi salah satu narasumber supaya dapat memberikan testimoni langsung kepada teman-teman mahasiswa. Bagaimana sih belajar di luar negeri? Demikian yang dapat saya sampaikan. Oh ya, ini untuk bergabung di grup WhatsApp. Silakan teman-teman bisa mengikuti grup WhatsApp kami di sini. Saya tuliskan ya, supaya nanti di grup WhatsApp ini teman-teman bisa mengajukan pertanyaan atau berdiskusi lebih lanjut ya. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sementara demikian dari saya yang dapat disampaikan. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan berdiskusi lebih lanjut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini terima kasih Bu Lutfi, informasinya sangat padat, jelas, dan tentunya menarik ya buat bahkan kalau saya pribadi jadi pengen ikut juga nih Bu. Pengennya kita kembali menjadi mahasiswa S1 ya Bu? Iya betul, karena begitu ya Bu ya, dari beberapa skema tawaran pembelajaran internasional, bantuan pemerintah ini, hibah ini merupakan hibah yang paling minim syarat ya Bu ya. Jadi memang betul teman-teman, memang betul biayanya perlu ditanggung sendiri, namun worth it banget ya Bu ya, sangat layak dicoba, diusahakan, karena insya Allah kalau kita dapat biaya itu akan dirembas. Artinya tidak perlu, tadi kan ada yang bilang ada esai ya Bu ya, ada biaya itu udah pasti dihapus karena insya Allah kita bisa danai kegiatan ini full dari hibah tersebut ya Bu ya. Berarti biaya sudah tidak ada. Kemudian tadi apalagi ya tadi tuh yang esai ya, ada yang bilang esai bahasa, itu sudah tidak ada gitu. Artinya hanya kemampuan bahasa yang dibutuhkan karena seleksinya pun internal begitu ya, tidak ada interview melalui pemerintah. Jadi betul-betul seleksinya itu diberikan kepada universitas untuk mengelolanya begitu. Dan Bu Tri, mungkin yang perlu teman-teman ingat ya,
masalah bahasa, masalah tes, TOEFL, dan sebagainya itu akan sangat terbayar ketika teman-teman berhasil mengikuti program ini. Ya, betul. Ya, dan program ini itu sangat bergengsi, dan juga teman-teman tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama nanti setelah lulus dari S1 gitu. Makanya saya dan Putri juga kadang berandai-andai, andaikan kita bisa kembali lagi S1 ya Putri, kita akan mengikuti program-program seperti ini gitu. Iya, betul. Ya. Belum tentu ketika teman-teman lulus itu datang lagi atau tawaran lagi yang datang seperti ini ya, begitu. Lagi sudah dijamin gratis biaya kuliah, ada biaya hidup dan komponen lainnya yang ditanggung oleh pemerintah ketika kita lolos hibah ini ya, Bu ya. Udah wawancara Tentunya proses. untuk Ya, Bu. Kaprodi, untuk institusi, untuk universitas, ini juga merupakan suatu kelebihan ketika kita berhasil mendapatkan program seperti ini. Untuk akreditasi pasti poinnya akan sangat tinggi sekali gitu. Betul. Oleh karenanya kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, ataupun para pemangku kebijakan lainnya, para pimpinan, untuk mendorong mahasiswanya yang mengikuti kegiatan pembelajaran internasional ini. Iya, betul. Baik, Bu, kita coba baca-baca kolom pertanyaan yang tadi sempat belum terjawab ya, Bu ya. Atau mungkin Putri bisa diberikan kesempatan, ada yang ingin bertanya Oh langsung. iya, tadi Ali masih bersama kami di sini. Silahkan unmute dan langsung bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah terdengar suara saya? Dengar jelas sekali. Baik, perkenalkan nama saya Ali dari Fakultas Hukum semester 6. Mungkin sudah kenal saya sebelumnya karena sudah masuk ke ruangan ya. Ya, Ali Jadi sudah pernah konsultasi langsung ke KUI, Ali ya? Benar, Ibu. Ya. Silakan Ali. Jadi gini, ada beberapa pertanyaan, mungkin banyak, cuma nanti saya akan bertanya satu persatu saja dulu ya. Yang pertama itu, apakah satuan kredit itu tuh sama dengan konversi seperti PMM sebelumnya, Bu? Oke. Terus lalu yang mau dilanjut dulu atau mau dijawab dulu? Mangga, dilanjut dulu saja. Nanti saya jawab di akhir. Baik, untuk pertanyaan kedua, kebetulan untuk saya pribadi kan sudah mengikuti program beasiswa beberapa kali, termasuk PMM yang sudah dikonversikan, terus ada magang dari dana hibah juga yang dikonversikan juga, dan kebetulan saat ini sedang mengikuti beasiswa studi independen dan dikonversikan juga. Apakah ketika saya mengikuti program ini, apakah tidak terkendala atau bermasalah tentang mata kuliah di semester yang akan kita laksanakan untuk program ini? Lalu untuk yang ketiga, Bu, kebetulan saya semester 6, apakah nanti di semester depan terkait mata kuliah magang, PKL, seminta proposal, ataupun bimbingan skripsi, apakah tidak terganggu terkait program ini akan dijalankan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ali atas pertanyaannya. Putri, izin saya langsung memberikan jawaban ya, Putri. Silakan, Bu. Pertanyaan pertama terkait dengan jumlah kredit yang akan nanti bisa dikonversikan ya. Jadi di dalam buku panduan pembelajaran internasional ini, jumlah kredit yang diperoleh mahasiswa itu setara dengan 6-20 SKS. Jadi kalau memang Ali di kampus mengambil 20 SKS, ya sebetulnya aman saja mengikuti kegiatan ICT ini. Ada satu perbedaan antara kegiatan ICT dengan IISMA kemarin ya. Kalau yang IISMA, itu mahasiswa tidak diperkenankan ketika mereka berhasil mengikuti kegiatan IISMA, mereka tidak diperkenankan untuk mengambil perkuliahan di UGJ atau di di perguruan tinggi asal. Namun untuk kegiatan ICT ini masih diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi asal. Jadi misal kalian Ali mengikuti perkuliahan atau mengambil mata kuliahnya itu hanya 10 SKS, lalu sisanya 10 SKS diambil di
program studi Ali di Fakultas Hukum itu masih diperbolehkan untuk program ICT ini. Oke, lalu yang kedua, saya sih sampai saat ini belum menemukan salah satu syarat bahwa tidak boleh mengikuti program mahasiswa yang sudah mengikuti program PMM, magang, tidak boleh mengikuti kegiatan ICT ini. Jadi selama tidak ada larangan itu ya, go on Ali. Di sini yang disampaikan hanya mahasiswa tersebut belum pernah mengikuti kegiatan student mobility secara luring. Jadi selama Ali belum pernah mengikuti kegiatan di luar negeri secara luring, on-site langsung ke sana, itu masih aman mengikuti kegiatan ICT. Terakhir apa ya Ali? Mohon maaf, saya tadi agak kelewat. Terakhir itu terkait mata kuliah yang akan ditempuh di semester depan, Bu. Apakah terganggu atau tidak? Oke, kalau kita melihat dari tadi penjelasan saya menjawab pertanyaan yang pertama, berarti sebetulnya sih tidak akan terganggu. Nanti tergantung, Ali dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kaprodinya, kira-kira mata kuliah apa saja yang bisa diambil di luar negeri, lalu apakah ada mata kuliah di program studi yang wajib diambil meskipun kita mengikuti kegiatan ICT. Kalau ternyata program studinya tidak mewajibkan hal tersebut, ya berarti Ali cukup mengikuti program yang ada di ICT saja. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Satu lagi, Bu, terakhir. Mangga, Tadi kan silakan. Ibu menjelaskan bahwasanya program mata kuliah itu bisa kita pilih. Maksudnya bisa 10 SKS di luar negeri, bisa 10 SKS di UGJ. Benar begitu, Bu? Betul. Nah, ketika kita mengambil mata kuliah di UGJ, Bu, apakah itu mata kuliahnya akan dilaksanakan secara online? Dan mungkin mahasiswanya hanya per fakultas atau bagaimana, Bu, konsepnya? Terima kasih. Ya, nah itu nanti akan dikembalikan sebetulnya pada kebijakan program studinya Ali. Program studi masing-masing. Apakah nanti, karena Ali kan kalau memang berhasil mengikuti, amin ya, berhasil mengikuti kegiatan ICT kan berarti akan berada di Malaysia selama 1 semester. Tidak mungkin dong mengikuti kegiatan secara tatap muka di UGJ bolak-balik Malaysia Indonesia, maka mungkin bisa minta kebijakan dari Kaprodinya bisa tidak melalui kegiatan pembelajarannya itu online atau bisa juga melalui kegiatan asinkronus pembelajarannya. Mungkin seperti itu. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut Ali dengan ketua program studinya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan yang ingin bertanya. Ini mungkin yang tadi belum Assalamualaikum, sempat. Ibu boleh bertanya? Oh iya, silakan. Waalaikumsalam, mangga. Ini Ibu, untuk menanggapi tadi yang kebetulan dari Fakultas Hukum, Ali ya, saya sebagai kaprodinya, karena tadi dibicarakan bisa mengambil 10 SKS di luar negeri dan 10 SKS di tempat asal yaitu UGJ. Sekarang kan kebijakannya itu Ibu, untuk di UGJ perkuliahan itu secara offline. Jadi sehingga kalau melihat daripada wacana 10 SKS di luar negeri dan 10 SKS di UGJ, saya kira tidak akan sanggup ya Ibu. Lebih baik kalau memang mau nanti tampil di luar negeri aja 20 SKS-nya gitu. Karena nggak mungkin kalau 10 SKS di UGJ dan 10 SKS di luar negeri. Itu aja Bu, saran dari saya mungkin karena posisinya ya sekarang sudah open gitu, bukan online lagi. Itu Ibu nanti repot lagi kan bolak-balik. Bon sama luar negeri. Itu Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak Pak Sanusi selaku Kaprodi di Fakultas Hukum. Ali ini sudah langsung mendapatkan jawaban dari Pak Sanusi ya. Jadi memang disarankan disarankan Ali langsung mengambil 20 SKS itu di luar negeri semua gitu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik Bu. Ini ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin ya, yang tentang dari Al Aulia.
Karena Al-Aulia ini ternyata sudah masuk ke semester 7, Bu. Semester depan, saya Al-Aulia, izin bertanya Bu, untuk yang semester depan memasuki semester 7, sedang melaksanakan KKN, pembuatan proposal dan magang, bagaimana ya Bu? Maksudnya bagaimana tuh? Ingin ikut pasti ini. Bagaimana Bu solusinya ya? Iya, berarti Al-Aulia ini saat ini masih semester 6 ya? Iya, berarti semester Ya, oke. 6. Pada dasarnya tidak ada larangan untuk mengikuti program ICT ini bagi semester 6 atau yang akan masuk semester 7 di semester yang akan datang. Namun adapun nanti terkait dengan beberapa kegiatan pembelajaran yang ada di semester 7, kembali lagi dari KUI kami hanya bisa menghimbau kepada program studi untuk memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengikuti program ICT ini. Adapun akan seperti apa konversinya, apakah boleh tidak mengikuti KKN dan sebagainya, itu kami bukan ranah kami untuk menentukan ya. Namun kalau KUI bisa memberikan pengalaman tahun lalu, yaitu salah satu mahasiswa bahasa Inggris, Hafiz, itu yang mengikuti program student exchange di Taiwan. Pada saat itu Hafiz pun sama masuk ke semester 7, di mana semester 7 dia harusnya mengikuti KKN, program KKN. Sepulang dari Taiwan, alhamdulillah ternyata masih bisa dikonversi semua kegiatan yang dari Taiwan itu dengan pelaksanaan KKN. Dia pulang di semester 7 akhir, semester 8 dia langsung mengikuti pembuatan proposal. Jadi sebetulnya tidak mengganggu sih proses pelaksanaan. Mungkin ada ya yang khawatir, Bu, saya nanti takutnya skripsinya telat nih ngikutin kegiatan seperti ini gitu. Selama teman-teman masih ada di semester 6, insya Allah masih aman untuk mengikuti program internasional ini. Seperti itu, Bu Tri. Ada tambahan mungkin dari Bu Tri? Ya, baik. Jadi insya Allah tenang saja ya Bu ya, Prodi dan fakultas juga pastinya sangat bangga ketika ada mahasiswa yang lolos untuk hibah internasional ini, sehingga besar kemungkinan akan dipermudah ya Bu ya untuk administrasi, konversi nilai dan sebagainya. Jadi itu adalah faktor eksternal yang sudah pasti didukung kegiatannya seperti itu ya. Jadi tinggal mantepin dulu persiapannya untuk TOEFL-nya ya Bu ya, itu paling utama dan paling penting. Teknis selanjutnya mungkin bisa dipermudah begitu oleh lembaga begitu ya. Kita di universitas itu pasti mempermudahnya. Baik, mudah-mudahan sudah cukup ya Aulia ya atas jawabannya, sudah cukup puas. Nanti bisa bertanya lagi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Enggak Ibu. Atau Ya, ada boleh. yang ingin menyampaikan secara langsung, silakan. Ya, boleh sambil menunggu yang ingin bertanya langsung ya. Jangan lupa. Kemudian jangan lupa saya sampaikan di chat box ada daftar hadir yang perlu diisi dan kesempatan mendapatkan giveaway hanya untuk followers kita ya Bu Lutfia di UGJ_OIA gitu. Nanti malam diumumkan pemenangnya. Kemudian di situ juga ada link untuk join di WhatsApp grup kami untuk tanya-tanya lebih lanjut karena kegiatan ini kan dibatasi oleh waktu, sisanya kita bisa diskusi lewat grup tersebut. Kemudian daftar hadir ini juga diperuntukkan untuk Bapak Ibu Kaprodi. Silahkan Bapak Ibu Kaprodi juga untuk mengisi. Selain rekan-rekan mahasiswa, kami ada beberapa feedback yang kami perlukan di dalam pengisian daftar hadir tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Oh, ini ada yang bertanya dari Peti Indrasari katanya. Ibu maaf izin bertanya, jika sebelumnya pernah mengikuti tes bahasa Inggris dan sudah mendapat sertifikatnya, apakah bisa dipakai dan apakah ada batas waktu maksimal untuk sertifikat yang digunakan? Ya, baik Bu, mungkin masih berlaku atau tidak begitu ya ketika sudah pernah mengambil tes. Silahkan. Ya. Baik Bu Lutfi, bisa dijawab?
Iya, oke. Ini sepertinya sudah dijawab ini oleh salah satu volunteer kita, Amel. Terima kasih Amel sudah menjawab. Ya, Iya. jadi Peti, jika memang sudah pernah mengikuti tes bahasa Inggris dan sudah memperoleh sertifikat, selama belum melampaui 2 tahun, itu masih bisa digunakan. Jadi kalau Peti baru mengikuti tesnya itu bulan Januari kemarin 2023 ya tentunya masih bisa digunakan, tidak perlu mengikuti tes lagi. Asalkan tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kami mengharapkan teman-teman mengikuti tesnya itu adalah tes TOEFL paper based atau menggunakan ITP atau Duolingo. Ya. Biasanya di Oke. sertifikat sudah ada ya Bu Lutfia expired Ya, masa tanggalnya berlakunya. kapan. Ketika Betul. ITP itu di sertifikat sudah terlihat. Jadi bisa jadi tesnya tidak sekarang-sarang, sudah pernah tes namun masih berlaku, itu boleh banget, bisa banget ikutan gitu ya Bu ya. Ya, betul Ibu. Ya, baik. Nah, ini Fatimah Nurjana juga bertanya lagi, Bu, apakah sudah dijawab atau belum ya tentang major-majornya itu harus relevan dengan univ asal atau disesuaikan dengan major yang ada di univ tujuan? Bagaimana, Bu? Oke, tadi saya pun sebetulnya sudah sedikit menyinggung untuk mata kuliah ataupun program studi yang akan kita tuju di kampus tujuan kita. Itu bisa linear sesuai dengan program studinya atau juga bisa berbeda program studinya. Nanti untuk pemilihan mata kuliah dan pemilihan program studi akan kita lakukan setelah teman-teman lolos pada tahap seleksi wawancara. Karena nanti ada kaitannya, kami juga akan mengusulkan LOA dari universitas tujuan, serta kami akan membuatkan learning agreement-nya dengan mereka. Ya, baik. Ya. Ya, baik, sudah cukup jelas ya. Siapa tadi Fatimah ya yang bertanya. Kemudian tadi Nurholis Majid juga bertanya Duolingo-nya yang berbayar ya. Iya, kemudian sudah dijawab ya oleh volunteer kami, betul yang berbayar karena kalau tidak salah yang gratis itu hanya trial ya Bu ya, di website Duolingo-nya itu hanya Betul. trial begitu. Sehingga jika ingin mendapatkan sertifikat resmi dari Duolingo ya kita harus registrasi atau bayar terlebih dahulu. Kemudian tadi sudah diingatkan oleh Bu Lutfi ya, keuntungannya kalau Duolingo itu sertifikatnya jadi lebih cepat daripada ITP, yaitu hanya 2 hari ya Bu ya. Ya, betul. Namun untuk ITP walaupun jadinya 2 minggu, selesai sertifikatnya 2 minggu, namun untuk pendaftaran masih bisa dengan menunjukkan skor ya Bu, screenshot dari skornya. Jadi ketika mengambil tes ITP itu setelah tes langsung kita bisa tahu nilainya atau skornya. Nah itu menjadi dasar kami di universitas untuk melakukan seleksi. Jadi boleh menggunakan bukti screenshot tersebut sambil menunggu proses keluar sertifikatnya ya Bu Lutfi ya. Iya, betul. Begitu. Ini ada pertanyaan menarik nih, Putri. Ya. Lebih mudah mana, Bu, antara ITP dengan Duolingo katanya? Oh iya, di terakhir ini Bung Ali itu ya tadi ya. Iya, jadi mudah mana Bu? Jadi kalau saya Duolingo belum pernah ikutan. Pada dasarnya kan ITP dan Duolingo itu dua-duanya adalah English Proficiency Test ya, di mana pastinya mereka sudah mengikuti standar, misal mereka menggunakan CFR, atau standar yang sudah diakui di dunia itu seperti apa untuk English Proficiency Test. Yang membedakan adalah di sini masalah kita familiar atau tidak dengan model soalnya. Itu yang membedakan sebetulnya. Kalau untuk level of difficulty atau tingkat kesulitannya, saya masih beranggapan mereka sudah mengikuti standar CFR, di mana itu sudah diakui secara global sama. Tapi kita selaku test taker, selaku orang yang akan mengikuti tes itu lebih familiar mana dengan model-model soalnya. Oh Bu, kayaknya saya yang Duolingo belum pernah sama sekali Bu. Misal, ya silahkan ambil ITP saja kalau memang ITP lebih familiar.
Tapi ada juga yang merasa senang dengan Duolingo karena di dalam Duolingo itu ada tes speaking-nya. Ya, lebih interaktif tesnya. Kalau kalian merasa saya cukup pede Bu dengan speaking saya, silahkan ambil Duolingo karena di dalam ITP tidak ada tes speaking. Seperti itu ya Ali, mudah-mudahan menjawab. Yang lain, kalau ada kesulitan untuk bergabung di grup WhatsApp, silakan nanti bisa menghubungi saya atau Putri untuk mendapatkan linknya secara langsung. Ya, baik Bu. Satu lagi Bu yang tadi terlewat dari Vira Ya. Regina, katanya kapan kegiatan transfer kredit ini Bu? Apakah semester ganjil atau semester genap? Kegiatannya tadi saya sepertinya sudah menayangkan di timeline ya, sebentar ya, supaya teman-teman bisa ada gambaran kapan sih pelaksanaannya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Nah, ini. Kalau kita lihat dari jadwal program, untuk pelaksanaan programnya itu mulai Juni sampai 31 Desember 2023. Jadi kita akan melaksanakannya di semester depan, yaitu semester Ganjil. ganjil ya Bu ya. Genap ganjil, genap ganjil Bu. Iya, genap ganjil. Ganjil, tapi berarti kita akan mengikutinya di semester ganjil. Kita kan biasanya memulainya dari bulan September ya, Ya, tapi kita tidak tahu di universitas tujuan Iya, mereka betul. memulainya di bulan apa. Betul. Oke. Ya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan, yang ingin bertanya langsung, silahkan. Kita masih punya waktu kurang lebih 7 menit ya Bu ya. 7 menit lagi ya, sebelum kita kembali offline diskusinya di WhatsApp group. Jangan lupa isi daftar hadirnya ya, kemudian follow IG kita biar dapat kesempatan untuk memenangkan giveaway gitu ya. Jadi lumayan yang kemarin juga setiap kayaknya Bu Kepala KUI kita baik ya. Baik terus nih, setiap kita ngadain event ada giveaway gitu ya. Jadi untuk meningkatkan motivasi teman-teman mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran kegiatan internasional, jadi kita butuh ini ya Bu, mumpung syaratnya itu hanya TOEFL, hanya bahasa. Untuk biaya lain, syarat lain itu sudah kita lakukan sendiri di universitas gitu, mulai dari interview, kemudian tidak ada esai, biaya tes yang akan di-reimburse begitu. Jadi teman-teman mahasiswa hanya perlu menyiapkan kemampuan bahasa dan uang untuk pendaftaran yang nantinya insya Allah akan di-reimburse begitu ya. Ibu Ini Tri, ada yang ini ingin banyak bertanya yang langsung ya? Bu Tri, banyak yang Raise hand. bukan Gimana Bu? bermasalah dengan link absensi sepertinya. Daftar hadir. Iya. Oke, baik. Dicek dulu. Bu, Ali ingin bertanya lagi ini, Bu. Silahkan Ali. Ali ingin bertanya lagi, Ali? Sambil saya cek daftar hadir ya. Silakan. Ya Bu, mohon maaf saya bertanya kembali nih Bu. Iya, silakan. Tadi apakah sudah dijelaskan belum Bu kota yang bakal diterima di PT asal di Malaysia? Kalau belum kira-kira berapa ya Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Untuk kuota dalam program ICT ini minimal kami akan menerima 6 orang, 6 mahasiswa. Itu cukup banyak ya, karena jarang ada program grant seperti ini dan dapat memberikan kesempatan lebih dari 3 ataupun lebih dari 5 gitu. Kita minimal akan ada 6 slot untuk mahasiswa yang dapat mengikuti program ICT. Seperti itu Ali. Mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah, bisa mengikutinya ya. Oke.
Saya senang kalau ada mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi gitu untuk mengikuti kegiatan internasional, punya inisiatif untuk datang ke KUI bertanya, Bu, ada program apa saja? Itu rasanya saya tuh happy sepanjang hari gitu kalau sudah didatangi mahasiswa ke KUI. Alhamdulillah berarti teman-teman mahasiswa UGJ ini memiliki motivasi yang baik untuk mengikuti kegiatan internasional. Sudah tidak takut lagi dengan kata internasional gitu kan? Iya. Iya, betul, Bu. Mohon maaf tadi linknya kurang Bitly-nya ya, jadi sudah diperbaiki. Silakan bisa kembali diisi. Sambil menunggu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Tinggal action. Actionnya adalah pertama memantapkan diri untuk mengikuti tes TOEFL atau tes Duolingo. Dan tentunya mempersiapkan biayanya terlebih dahulu ya, untuk mengikuti tes tersebut. Lalu segera daftar dan mengikuti tes sebaik mungkin. Hanya itu saja ininya syaratnya. Berbeda dengan IISMA kemarin ya Bu Tria, IISMA kemarin itu cukup challenging karena selain tes TOEFL ada essay juga yang harus dibuat, lalu ada juga proses interview yang dilaksanakan langsung oleh Kemendikbudristek, tidak melalui kantor urusan internasional di universitas. Jadi teman-teman, ini adalah kesempatan yang langka, kesempatan yang luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, baik. Siap, Bu. Berarti tinggal belajar untuk memilih juga, belajar mempersiapkan tes, kemudian memilih juga. Kemudian untuk ITP itu biasanya kuotanya hanya 20 orang atau terdapat kuota lah begitu. Jadi sambil mikir-mikir tes apa, sambil kepoin di websitenya tadi ya, jadwal schedule untuk tes ITP-nya, bisa di-chat dulu adminnya, tanyakan apakah untuk tanggal tersebut sudah penuh atau masih bisa diikuti tesnya. Kurang lebih 500.000 terakhir saya tes Ya, tahun kisaran ini 550 Bu Tri. 550 Untuk yang ya, Bu. ITP, untuk yang Duolingo kisaran 700 sampai 800.000. 700 sampai 800.000. Ya, jadi berbeda kalau ITP harus ada kuotanya dulu karena penyelenggaranya itu biasanya universitas atau lembaga bahasa begitu. Kalau Duolingo itu bisa mandiri ya Bu ya tesnya ya. Tidak perlu ada kuota, jadi kalau sudah siap bayar bisa langsung ambil tesnya begitu. Baik, apalagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan atau kita masih punya 1 menit ini? 1 menit terakhir, 1 menit mengingatkan terakhir, Bu. ini Bu Tri untuk teman-teman yang belum memfollow IG KUI, silakan UGJ_OII ya Bu Tri ya. Ya, IG kita itu ada di pojok kiri virtual background gitu. Kalau kita lihat di situ udah jelas ada apa namanya IG kami ya, begitu silahkan di follow. Kemarin-kemarin sih banyak mahasiswa ya Bu, ada beberapa mahasiswa yang datang karena kita lumayan aktif ya Bu, share-share informasi di IG. Jadi kita juga nggak nyangka kalau di grup sepi-sepi aja, tapi ternyata ada yang rajin mantau dan akhirnya main gitu ke KUI untuk tanya-tanya ada apa gitu. Bahkan dari teman-teman mahasiswa tingkat 1 juga sudah tertarik begitu ya, tapi walaupun tidak bisa mengikuti, tapi kita selalu semangati karena kita yakin semuanya butuh persiapan ya Bu ya. Jadi pembibitan, persiapan, dan jadi nggak ada ruginya kalau kita tuh belajar dari sekarang walaupun teman-teman mahasiswa belum eligible katakanlah, namun ketika mempersiapkan dengan baik artinya peluang kita akan lebih besar untuk mendapatkan hibah tersebut. Begitu ya Bu ya. Betul, betul, Bu Tri. Baik, bagaimana Bu, kita
akhiri saja kegiatan hari ini atau masih menunggu teman-teman? Mungkin nanti diskusinya bisa kita lanjutkan melalui grup WhatsApp ataupun teman-teman bisa langsung datang ke KUI ya. Dan kita jangan lupa hari Rabu kita akan adakan live IG. Jadi ya. tanya-tanya lebih lanjut ya seputar persiapan apa aja sih seputar tes ya atau persiapan yang lain gitu. Nanti kita dibantu oleh teman-teman volunteer KUI untuk memandu acara gitu ya. Jadi kita ngobrol santai gitu ya di live IG. Insya Allah hari Rabu tanggal 10 Mei pukul 14 ya Bu. Ya, sekitar pukul 14. Jadi pantengin terus IG kami. Makanya kalau follow kan pasti dapat notifnya tuh. Oh iya nih. Lagi live IG apaan sih, ngomongin apa sih? Nah, kepoin kita di live IG hari Rabu nanti ya. Jadi sambil rebahan juga boleh tanya-tanya apa yang perlu ditanya sama kami gitu ya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini ya, Bu Lutfi ya. Terima kasih kami sampaikan kepada para pimpinan, Bapak Ibu Kaprodi yang sudah setia menemani sampai akhir begitu ya, mensupport mahasiswa dan mendukung mahasiswa kita untuk selain kalau kampus Merdeka kan berkegiatan di luar kampusnya itu sudah tidak perlu diragukan lagi begitu ya, tapi saatnya kita mendukung mahasiswa kita untuk berkegiatan di luar negeri begitu ya, mendapat rekognisi dari internasional dan hibah-hibah yang lainnya, sehingga rekan-rekan mahasiswa juga bangga dan percaya diri untuk mengikuti event-event kita di kancah internasional. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa semua yang sudah antusias begitu ya, dari awal acara sampai akhir masih stay tune bareng kita, kepoin IG kita, tanya-tanya, dan insya Allah siap ya untuk mempersiapkan pendaftaran memenangkan hibah dan siap untuk belajar di luar negeri melalui hibah ICT ini. Terima kasih juga terutama kepada Kepala KUI yang sudah dengan baik dan ramah memberikan penjelasan yang insya Allah cukup detail banget dan bisa banget ditanya-tanya lanjutnya di grup atau datang sendiri ke KUI. Mudah-mudahan acara hari ini bisa terus terjalin, kita tetap bisa kontak-kontakan setelah acara ini. Kami tunggu partisipasi dan kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri, terima kasih